Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa dzurriyyatihi la yaum illa syalilahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi thumma ila hadrati anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila hadrati Ghusi hadha az-zamani wa ani wa sa'iri awliya illahi radiyallahu wa husan ila sultan awliya illahi syai'atul qadir al-jilani radiyallahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Thumma ila hadrati Syekhul Ma'ruf Haji Muhammad Syekh Al-Mabruri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila hadrati sahibul kitab hadis an-nabi Haji Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Terusane hadis kang diawali huruf sin ya. Hadis kang nomor 182. Bismillahirrahmanirrahim. Sittun man jaa'a bi wahidatin minhun jaa'a walahu ahdu yaumal qiyamati taqulu kullu wahidatin minhun qad kana ya'malu bi as-salatu wal hajju waz zakatu was siyamu wa da'ul amanati wasilaturahim. Rawahu at-Tabrani an Abi Ummamah. Artine Kanjeng Nabi dawuh ana perkara 6 situn sapa wong kang nekani manja sapa wong kang nekani biwahidatin salah sijine perkara 6 mongko tekani wong mau besok dina kiamat. Jadi ada 6 perkara. Barang siapa menjalankan 6 perkara ini, maka ada janji ya. Dari perkara ini akan janji. Dia akan mendatangi kita nanti di yaumul kiamat. Ben dina kiamat janji ini perkara 6 iki bakal nangkani awake dhewe nang dina kiamat. Salah sijine perkara 6 kang bakal nekani, kang dilakoni mau nuli kondo matur mengkene. Jadi 6 perkara mang nekani awake janji akan mendatangi ya bagi orang yang menjalankan 6 perkara ini, dan dia akan berkata, saestu tiang kala wau sampun nglampahi dhateng kula. Dia akan berkata bahwa betul-betul orang ini telah menjalankan amalnya itu, amal yang akan datang di saya. Di antara 6 perkara ini yaitu 1 as-shalah, yaitu salat. Nah, yang kedua haji, zakat. Terus kemudian yang keempat yaitu puasa, jelasnya puasa bulan Ramadan ya. Terus kemudian nekani titipan atau ya menjalani
undangan yang urgent sekali ini pertama ya. Terus kemudian lan ngertakaken sanak sedulur, atau dalam artian raketaken sanak sedulur, dalam artian nyambung tali silaturahim. Nah, 6 perkara iki mben bakal teko ya. Dia akan menjadi saksi bahwa kita telah beramal soleh. Salat akan teko bentuk nanti wujud, akan wujud. Salat teret Gusti tiang niki sampun nglampahi kula dadi saksi. Salat teko, wis haji teko. Gusti tiang niki sampun nglampahi kula. Sing wis zakat nyenggo teko. Gusti tiang niki sampun nglampahi kula berkata puasa, dan begitu juga sampai nekani undangan, terus kemudian juga sampai nambung silaturahim. Ini bakal jadi saksi. 6 perkara ini harus kita jaga ya. Yang terutama ini 6 ini penting sekali ya. Ada iso jalankan 6 ini insya Allah dengan istiqomah, dengan penuh dengan keikhlasan betul, insya Allah kita selamat nantinya ya. Dia akan membantu kita nolong awake dhewe ndek yaumul kiamat. Jadi wasilah ya awake dhewe oleh keselamatan nang ngarsane Gusti. Bakal siap wis janji, siap bakal jadi saksi bareng ya. Siap jadi saksi bahwa dia sudah dijalankan di dunia ya. Nanti akan menjadikan nilai jadi keselamatan, penyuwunan dan keselamatan nang ngarsane Gusti Allah, karena dia sudah menjalankan amal soleh. Bisa dipahami ya. Ulang salat, haji, zakat, poso, nekan titipan lan ngraketaken sanak sedulur. Ini hadis yang nomor 182 tadi. Sekarang lanjut ke hadis yang nomor 183. Sal robba kal afiyata wal mu'affata fid dunya wal akhirah. Fa idza u'tita al afiyata fid dunya wa u'titaha fil akhirati faqad aflahta. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah an Anasin. Artinya Kanjeng Nabi dawuh, si sal robbaka sira nyuwuna marang Gusti ya, marang Gusti ingsun kabeh, marang Gusti sira kabeh, al afiyata yaitu kewarasan atau kesehatan, wal mu'affata lan pengapura dosa ira fit dunya ing dalam dunya wal akhirah lan akhir. Mongko yen siron keparingan seger kewarasan lan ing dunya lan sinapura atau pengapura dosa ing dalam akhirat, mongko sak temene sira kabeh faqad aflahat, mongko wong kang oleh kebejan atau yang mendapat kesuksesan, aku kemenangan. Iki donga, iki perintah ya. Ini hadis menganjurkan kita ketika kita dalam berdoa itu jangan lupa mintalah afiyatal wal mu'afatan fi dini wa dunya wal akhirah. Kalau nggak salah saya, kalau ini donga sing pernah ditulis Mbah Majid ya. Mbah Majid Qadallahu sira Kedunglu ya, mu'alif Sholawat dia, guru kita bersama dalam kita mengamalkan Sholawat Hidiyah. Beliau kan sering ngajarkan ya, Allahumma ya sholatan daiman nas'aluka biha ya Allah min ladunka quluban shafiyah wa uluman nafi'ah wa amalan sholihah wa amalan sholatan daiman nas'aluka biha ya Allah min ladunka quluban shafiyah wa amalan maqbulah wa dhunuban maghfurah wa umuran muyassarah wa rizqan wasiatan wa khawaijan maqdiyah wal afwa wal afiyatan wal mu'afatan daiman fid dini wa dunya wal akhirah. Lah itu ya. Dadi njaluk kesehatan, njaluk pangapura ing dunya lan akhir. Kalau doa itu sering kita panjatkan, diijabahi Gusti Allah, nanti kita akan menjadi orang yang bejo atau orang yang beruntung nanti di akhir. Ini penting ya. Makanya donga itu, kalau doa-doa yang sudah dirilis oleh beliau Rasulullah seperti ini, insya Allah kita aman ya. Dalam artian aman ini sudah nggak melampaui batas. Donga iki ono sing melampaui batas. Melampaui batas itu terlalu detail dalam perintah Gusti Allah, ini tidak boleh.
malah seolah-olah bukan penyuwunan, tapi malah untuk setelahnya seolah-olah kayak apa, nodong nang ngarsane Gusti Allah, tidak boleh. Tapi kalau sampean pakai redaksi atau apa doa-doa yang sudah diajarkan Rasulullah seperti ini, insya Allah ini aman ya, insya Allah aman. Ini dalam segi doanya. Tapi segi fadilahnya jelas sampean tahu ya, ini ndonga lek njaluk kesehatan, kemudian njaluk pengapura ing dunya lan akhirat, insya Allah ya lek diijabahi maka kita akan jadi wong sing bejo. Ini salah satu tatanan donga ya, atau dalam artian anjuran doa yang harus diutamakan doa ini. Terus hadis kang nomor 184. Sallallahu ilman nafi'ah wa ta'awwadhu billahi min ilmi la yanfa', rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi an Jabir. Artine Kanjeng Nabi dawuh, sira kabeh padha nyuwuna ing Gusti Allah ilmu kang manfaat, lan sira kabeh padha nyuwuna rineksa kelawan Gusti Allah sangka ilmu kang ora manfaat. Nah, ini penting. Sing pertama sampean kudu dianjurno. Iki masih sering kita ya, doa-doa apa yang minta ilmu manfaat itu banyak. Njaluk donga ilmu kang manfaat. Nah, penting. Terus kemudian njaluk pangreksa atau dalam penolakan ing ngarsane Gusti Allah terhadap ilmu yang tidak manfaat. Karena gini, jangan diremehkan dalam artian ilmu yang tidak manfaat itu sungguh berbahaya. Dalam hal ini Kanjeng Nabi ya benar ya. Inna asyaddun nasi azaban yaumal qiyamati aliman lam yunfa'uhu Allahu bi ilmihi. Nah, artinya ini. Paling pedih-pedihnya azab manusia nanti di yaumul qiyamah adalah orang yang alim, orang yang ngerti, faham terhadap sesuatu, tapi lam yunfa'uhu Allah bihi, yang yunfa'uhu Allah bi ilmihi. Apa dalam artian tidak diberi kemanfaatan oleh Allah dengan ilmunya. Gitu sebenarnya ya. Makanya ini sinambung dengan hadis. Hadis kan mintanya gini. Mintalah pada Allah ilmu yang manfaat, dan mintalah agar kita itu dijauhkan betul oleh Allah dari ketidakmanfaatan ilmu. Paham ya? Ilmu manfaat njaluk nang Gusti Allah, didohno kok ilmu manfaat yo njaluk didohno kok Gusti Allah. Hadis yang tadi sing awal saya sampaikan. Tadi bahwa adab dosa ya sepedih-pedihnya nanti adab nangge yaumul qiyamah, yaitu orang yang alim, yang ngerti ilmu, ngerti wis iki dosa tidak, tapi tidak ilmunya itu dengan Allah tidak diberi manfaat. Sehingga berarti kesimpulannya gini, sehingga manfaat Gusti Allah, sehingga enggak manfaat ya Gusti Allah. Makanya dalam hal ini kita harus sering nyuwun. Makanya ya Allah, berikanlah saya ilmu manfaat, dan jauhkanlah saya dari ilmu yang tidak manfaat. Karena nanti siksa yang paling pedih wong sing wis ngerti ilmune tapi ra gelem nglakoni. Ngerti lek iki haram kok ya tetep dilakoni. Ngerti lek iki barang sing halal kok. Barang sing apa? Barang yang memang harus dijauhi kok, harus dijalankan kok gak tidak jalankan. Iki dosane paling pedih sendiri. Dosa paling gede dewi. Makanya ya saya sering kok ini saya nyampaikan gini, apa syarat jadi orang alim itu kudu sing ulama? Ya ndak, saya kira kalau saya pokoknya sampean wis ngerti hukum iki halal haram kok diterjang, itu dosanya paling gede. Lu penak enggak robo pokoknya nih ya. Lu penak enggak? Jadi salah satu ya rodok genten kan kok dhewe kudu rodok dadi apa? Sing sesuatu hal sing paling harus diantisipasi. Sebab ilmu yang enggak manfaat itu banyak. Makanya Sayyidina Ali juga dalam urusan ilmu ini bagi telu. Wong golek ilmu dibagi telu. Sing siji, wong niat golek ilmu memang betul untuk
bertakarub ilallah, mempelajari ilmu itu ben kita faham bagaimana kita ibadah, ben oleh barokah ilmu ini, ben kita terus diamalkan dengan baik untuk tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Itu satu, itu yang paling benar. Terus kedua, memang dia itu mencari ilmu untuk kemuliaan dunia, paham ya? Saya ben pinter, kok nyambut gawe ini gampang, kok dapat jabatan dan lain sebagainya, salah. Makanya aku sering wanci-wanci, kon sekolah niatnya napa? Ben gampang golek nyambut gawe, iki dunya berarti ya. Ini nanti bahaya. Ini jadi bahwa kamu melenceng dalam urusan mencari ilmu. Di dunia saya banyak ya. Sekarang kan banyak. Orang cari ilmu itu hanya urusan untuk dapat ijazah biar dapat pekerjaan. Dan jadi dunia ini akan wong bodoh saya ya. Akeh wong bodoh. Makanya konsep ini saya tidak pernah menyampaikan semuanya ya. Mulai arek sekolah mesti tak wanci-wanci. Kon sekolah di sekolah nanti. Pokok siji, kon sekolah niat golek ilmu, sojo niat golek penggawean. Golek penggawean untuk kemuliaan dunia. Aku sekolah mriku mangke saged nyambut gawe mriku dadi ngeten. Waduh, iki salah campur ini. Salah masalah. Ini banyak sekali terjadi di masyarakat kita sekarang. Ya, masyarakat kita sekarang siapa? Golek ilmu ya golek ilmu. Urusan nanti selanjutnya untuk jadi apa ya wallahu alam, itu urusan Gusti Allah. Nyatanya banyak ya. Urusan apa jadi lulusan apapun koyo seolah-olah jurusannya ini pekerjaannya enggak sesuai itu banyak. Ini urusan nyambut gawe urusannya Gusti Allah ya. Kabeh urusannya Gusti Allah. Yang kita itu cuma ikhtiar-ikhtiar golek. Yes gampang penak. Lulusan STM dodol bakso ya ora nang bengkel ya akeh ya ora. Terus lulusan sing gak cocok murmur di bengkel ya akeh. Wis kan hubungane, makane aku kudu guyu nang sekolah ben kasang nyambut gawe. Guys, salah alamat ini ya, salah alamat. Makanya saya sampaikan wis golek ilmu sebanyak-banyak mungkin karena ini bagian dari perintahnya Allah. Ngaji, sekolah setinggi langit tidak apa-apa. Tapi jangan sampai punya cita-cita menyandarkan keilmuan kamu untuk urusan dunia. Wis murni aja untuk perintahnya Allah. Untuk perintahnya Allah. Perkara itu jadi apa? Isikunya ya tatanane Gusti Allah. Ya ada saja. Semoga sekolah ini kan dadi ngene ya sih guys. Karena pasti ini lah. Kamu tapi nyandarkan ketika kamu jadi syirik ya. Betul enggak? Jadi syirik. Ya guys, dunia akan ngono. Nanti dunia ini bakal seperti itu. Makanya kita belajar di sini supaya kita betul-betul nilai kemurnian kita, ketauhidan kita dalam beramal itu biar tepat ya. Biar tepat. Makanya saya sering sampaikan ya. Bahwa kemarin saya sempat ngutip bahwa kejadian di dunia ini memang itu salah satu sudah digandengkan Allah dengan ikhtiar kita. Kejadian amal kita sudah jadikan. Misal contoh, orang ini mau jadi wis Gusti Allah kepindha dadekno wong ki sukses. Engko mosok Gusti Allah barengno amal perbuatan dia mau dikei Gusti Allah didadekno berusaha, berikhtiar nyambut gawe mau berhasil dan sukses. Itu takdir. Paham ya? Itu ilmu hakikat. Ini hakikat ya, ilmu hakikat. Terus kadang-kadang orang punya penyakit wah sulit sekali. Nah Gusti Allah kate nggawe sembuh dia itu mau dikasih dia di lambe Gusti didadekno dia berikhtiar golek obat atau pergi ke dokter mau dadi waras. Itu sudah pastinya Allah, bukan karena. Tapi kita kan sering ngomongnya wah gara-gara aku berobat dek ini malah aku waras. Jajali moro-moro jajal ngono menyakiti padha kok ora waras. Iki kan sing nundono lek sing waras Gusti Allah. Makanya itu hakikat. Ya. Makanya jangan suka mencampur-campur gitu. Nyambut gawe. Sekolah ya sekolah. Golek ilmu ya golek ilmu. Jangan dicampur adukan. Kan sinkron ya. Enggak sinkron. Padahal Gusti Allah ya wis nggih ayat jelas nang kejadian. Ya ono sing sinkron ono sing ora berarti nundono kabeh ya wis pestine Gusti Allah. Jadi kamu tidak jamin kamu sampean sekolah di mana, golek ilmu di mana, ilmunya apapun tidak jamin dalam urusan dunia sebenarnya ya. Ya memang pastinya gitu. Makanya saya sampaikan sekali semuanya niati yang betul. Saya sering sampaikan niati yang betul. Mbok timbangane enggak kecil. Soro kelakono kamu menyandarkan hal itu pada selain Allah tidak disiri. Jadi makanya saya sampaikan niat ini harus terjaga betul. Dalam kita menjalankan kehidupan itu pas tenan. Yang boleh ilmu, ngaji, sekolah, istaqarub ila Allah. Karena semuanya adalah perintah dari Allah. Itu penting kita pegang. Jadi kita nyalon sering-sering lah ya. Ya nyalon ilmu kang manfaat.
jauhkanlah saya dari ilmu yang tidak manfaat karena bahaya sekali. Makanya nanti wong sing paling pedih dari bahkan di kitab Isyaratus Syariah, kitab apa? Kitab yang bahas Hasyim Asy'ari itu. Saya baca di Irsyatus Syari, tapi di salah satu kitabnya itu Adzabul Alim wal Muta'alim itu juga diceritakan nanti orang yang paling pedih sekali, orang yang paling dalam dasar sekali disiksa di neraka itu ya orang yang alim yang tidak melaksanakan ilmunya. Wis iki barang sing dilarang kok tetap dilakon. Wis ngerti iki perintah kok gak dijalannya. Iki wis bahaya. Cukup di situ aja. Levelnya enggak terlalu kudu. Kalau saya memahami alim ini wis ngerti tentang hal itu ya. Gak spesifik sekali tentang hal itu, bukan terlalu sing luas sekali kudu sing alim kudu kayak kiai yang ulama besar sekali, tidak usah itu juga. Tapi yang ulama besar seperti itu malah gak sampai ngamalin ilmu ini malah bahaya. Makanya jadi wong alim itu yo penak yo ora penak. Semuanya dunia ya gitu. Jadi wong bodoh yo penak yo ora penak. Untunya ya tergantung nanti kabeh kuasane apa pertolongan Gusti Allah. Yang penting gitu ya, yang penting gitu. Yang dipahami. Wis. Hadis kang nomor 185. Salullaha bibutuni akufikum wala tas'aluhu bidzuhuriha fa idza faraghtum famsahu biha wujuhakum. Rawahu Abu Dawud wal Baihaqi an Ibni Abbas. Artinya Kanjeng Nabi dawuh, sira kabeh padha nyuwuna Gusti Allah kanthi nadahaken epek-epek ira. Lan sira aja pisan-pisan nyuwun ing Gusti Allah kelawan ngurepaken epek-epek. Mongko yen sira kabeh wis rampung oleh ira nyuwun mongko padha ngusapaken kelawan epek-epek ira ing rai ira kabeh ya. Famsahu biha wujuhakum. Dalam berdoa itu memang kita dianjurkan menadahkan tangan, ngadep ninang lah. Ini sangat dianjurkan. Kayak gini ya jelas tidak boleh. Terus gini Pak, kalau gini, ini gini. Ini ada kontroversi ya, dalam artian di dalam kalangan ulama paham. Maksud dungu, makanya ada yang sampai maksud dungu ini dungu tolak balak yo ini aja, karena penyuwunan ini harus tetap gini kalau sing. Terus ada sebagian ulama yang mengatakan, saya dulu ikut abah saya itu kalau doa tolak balak gini ya, itu ya ada sanad gurunya juga ada. Jadi tidak tolak balak mesti gini, karena menolak balak, simbol menolak balak. Nah kalau gini simbol rimo rahmat dengan Gusti Allah. Jadi saya kalau tolak balak tetap gini aja, saya ikut dari abah saya ya, dari abah saya yang kalau setiap tolak dia tunggu tolak balak mesti gini ya. Tapi wong ini aku nggak nyalahno wong sing ndak saya salahkan dia, beliau juga punya dasar ini juga. Karena setiap doa itu kudu ditadano ta. Gini kan ya. Di sini ya ono, sing ini ya monggo lah, enggak apa-apa. Tidak menjadi sebuah masalah. Terus salah satu dalil, kenapa mari ndonga kok diusapno wajah? Ini ada perintahnya. Kanjeng Nabi juga menganjurkan. Bahkan kalau di kitab Wasiatul Mustafa itu yang dibasut, yang diperbatkan ini gak nang wajah dong. Sampai apa? Seluruh anggota tuh di mari-mari bagus, ya. Gitu. Ndak mek iki. Ben apa ya rahmatane barokah itu ini mendungo penyuwunan itu diturun rahmat Gusti Allah di nang wajah pertama. Ya, semua bagus. Ya enggak apa-apa lek ono wong diusapno kabeh. Ya anak hadis ya, enak hadis ya. Di kitab Wasiatul Mustafa itu ada. Terus sing di wajah tak ya enak hadis iki ya. Kan jelas tadi semuanya ada dasarnya. Kita malah melakukan dasare kabeh ku penak. Enggak syukur elok-elok ya. Cara gampang ini yang kita amalkan itu jauh lebih Nah ini kok sama mari ngusapno ini mari hadis ki bobote ngusapno sama ini mbek yang kemarin tanpa dasar iki ya. Nek kurang elok ya nilai nang asane Gusti Allah beda karena ruh dasar ilmu. Saya sampaikan amal ibadah itu kalau berdasar kuat sekali jauh lebih bagus timbang yang tidak berdasar. Paham ya? Jauh tidak berdasar. Ayo itu aja. Cek sedih.
Wis sambung hadis kang nomor 186. Su'ul khuluqi yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Rawahu al-Harith wal Hakim an Ibni Umar. Artinya Kanjeng Nabi dawuh budi pekerti kang ala su'ul khuluqi, budi atau akhlak yang jelek. Yufsidul amala iku bisa ngrusakaken amal ing amal. Kama yufsidul khallul asal. Seperti apa? Seperti cuka yang terhadap madu. Jadi akhlak yang jelek itu bisa merusak amal. Ya jelas ya. Misal sampean melakukan amal baik tapi dengan tindak yang tidak baik, ya jadi rusak. Paham ya? Sampean sedekah, uncalno nyenengno ora. Yo, oi tamanono. Wah, entek iki. Akhlake ndak apik ya wong ya. Rusak to ya. Iku jelas, jelas. Makanya ya amal yang baik, ya Pak. Akhlak yang baik ini menjunjung apa dalam artian sangat membantu untuk nilai kebaikan terhadap sebuah amal. Ya, sedekah kok metu wis. Wah, gak ngerwakan mau ya ndak baik. Sedekah yang baik. Makanya konsep sedekah ini sing butuh ini kan kita ya. Sing butuh kita. Jadi ini. Kalau kita paham betul ya, makanya Gus Bak menyampaikan gini ya. Sing butuh sedekah dalam bersedekah itu sing butuh adalah orang yang memberi makan. Kalau kita paham betul rahmati Gusti Allah ya. Sing butuh sing diberi atau memberi? Yang memberi. Yang memberi. Kalau kita betul-betul paham dan ya, kalau kita betul-betul menjalankan sedekah itu betul-betul menjalankan perintahnya Allah, berarti kita butuh. Objek itu kita butuh. Iya benar. Subjek jelas butuh objek. Singgolnya objek langsung subjek ya. Nah, makanya saya sampaikan orang yang memberi itu jelas yang butuh. Makanya sing sopan ngasih itu senang. Yang senang itu malah yang memberi lagi. Yang senang itu malah yang memberi. Yang senang itu malah. Makanya ketika konsepnya seorang guru itu ya terhadap murid itu senangnya ya seperti itu karena objek bagian kita sedekah ilmu. Paham ya? Objek kita sedekah ilmu. Makanya ya minimal ini kan kita berbagi ilmu, aku senang. Senang itu harus disenangi tenang, kudu disenangi tenang karena objek itu mesti dicari subjek. Ya udah. Subjek itu mesti cari objek. Supaya terjadi yang kesempurnaan dalam sebuah kalimat kan gitu ya. Saya kira dipahami ya, ini paham ya. Jadi akhlak yang tidak baik itu bisa merusak amal, jelas ya. Makanya kita beramal itu harus dengan akhlak yang baik. Ngandani apa dalam artian supaya kita melakukan kebaikan, sedekah dan lain sebagainya itu kalau dengan etika dan tata krama yang baik itu mesti baik. Salat pun yang ngono ya. Makanya saya sampaikan sholat itu kenapa harus kita berpakaian rapi, bagus dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari kita untuk apa? Untuk menjunjung amal kita supaya menjadi lebih indah dan lebih dicintai oleh Allah. Ya. Makanya sampaikan sebagian ulama itu. Jadi kan cara ilmu fikih kan juga enggak tidak menjadi tidak sahnya sholat. Misal ada sholat orang teriningan, misalnya kan sebagian kan sering tahu sing dikritisi siapa? Beliau Ustaz Abdul Somad. Saya tidak setuju ada sholat yang pakai kaos olahraga. Itu secara ilmu akhlak sebenarnya. Kalau secara ilmu fikih tetap sah, ya. Secara ilmu fikih tetap sah karena tutup aurat. Tapi secara etika itu dalam urusan beribadah memang gini ya. Kalau kita dalam urusan ibadah itu yang memang dianjurkan gini, gunakanlah pakaian yang sebaik-baiknya di daerahmu yang tepat-tepatnya untuk beribadah. Sebaik-baiknya di wilayah kita yang tepat dan pas untuk beribadah. Nah, ngambil itu ya cara dipikir iya ya mungkin kelambi olahraga bal kan nggak setepat itu ya. Tapi itu secara akhlak. Tapi tidak dalam artian tidak menjadikan tidak sahnya sholat secara ilmu fikih. Tapi secara akhlak jelas ya kurang baik. Kan ya.
Terus sing apik pripun ya wis. Mungkin kalau kita kalangan santri ya sholat di sarungan, takwaan, kelambenan putih yang bagus gitu. Deh itu sudah baik. Atau mungkin pakai hem yang rapi, pakai celana yang rapi ya boleh saja. Nah, tapi kopiah ini bagaimana? Kopiah ini termasuk bagian dari adab. Ya termasuk bagian dari etika itu juga. Tata krama, mulai sholat sing apik ya pakai kopiah. Itu termasuk tata krama ya. Nah, makanya sholat pakai kopiah. Itu sholat ya, itu sholat. Tapi terus rambutin ndak Pak kalau ya ora apa-apa. Makane ana mengatakan cek rambutnya gak nang lek gundul gak usah kuplan apa. Tetap menutup kepala, tutup kepala itu dalam urusan salat ya. Dalam urusan salat itu tetap bagian dari tata krama. Dalam urusan salat, dalam urusan salat. Lain-lainnya ndak masalah, santai aja ya. Engko sing gak kuplan malah waduh ngaji ora kuplan gak apa-apa, santai itu urusan ngaji. Kayak sholat itu tata krama, bagian dari tata krama. Lu apik. Bukan berarti dalam artian tidak menjadikan tidak sah. Orang kumpulan ora sah, ya ndak, sah saja. Tapi lebih beretika, bertata krama kalau pakai kopiah. Nah, ya, paham ya. Terus hadis kang nomor 180 itu. Suratut tabaraka hiyal mani'atu min adzabil qabri. Rawahu Ibnu Marduweh an Ibni Mas'ud. Artinipun hadis Kanjeng Nabi dawuh surat Tabarok. Surat Tabarok surat Al-Mulk ya, surat Al-Mulk. Iku surat kang bisa nolak sangka siksa kubur. Iki enak ceritane ya. Kisahin dengannya kan juga ceritanya dari pas dengarkan Gus Bah. Jadi memang surat Tabarak itu ada ceritanya. Dulu itu ada orang yang wis kate siksa di kubur. Dibelani karo surat Tabarak. Sampai surat Tabarak itu debat karo malaikat mungkar nangkir. Sik ta. Aku iki surat Tabarak. Aku iki kalamu. Aku firman Gusti Allah. Kon tega kate ngebuk aku. Loh, aku gak kate ngebuk awakmu, kate ngebuk wong sing mati gitu. Aku tapi nang jerone wong iki karena orangnya itu hafal tabarak. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir itu dan seterusnya. Tek beliau. Aku mek setengah-setengah ora pakai apal tenan deh. Lek baru maca kan setengah. Jadi kalau apal tabarak ini manfaatnya besar. Tapi kadang sebagian orang karena dengan diri pokoknya apapun yang kita hafal dari Quran yang penuh dengan keikhlasan. Insyaallah nanti belani awake dhewe. Masuk sampai ono sekecil sing ngarani masuk apal kulul wahad insyaallah. Tapi yang sing paling jelas iki surat sing paling jelas di hadis iki cuma surat Tabarak. Diniati ora apa-apa ya, diniati ora apa-apa. Misalnya sama nasabah apa surat Tabarak. Fadilahnya besar ya, surat Tabarak. Surat Al-Mulk itu bagus, suratnya besar. Selanggang sama istiqomah san waca. Asline mas sampean maca mendino pisan-pisan mesti sampean apal. Wis kok maca Yasin mesti setengah hafal sampean ya. Yasin Al-Qur'an hakim min kalam Allah mesti hafal. Kamu sering malah gak panjang kok ya. Kalau enggak salah cuma berapa ayat? 30 ayat ya. Surat Al-Mulk itu enggak banyak ya, enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Jadi betul 36 mobil lah. Saya lupa juga ya. Poin jelas ki surat Tabarak ini kisah ngarai menolak siksa kubur. Sampeyan maca wis niati maca dina pen telu-telu napa pindo-pindo wis bendina. Sampeyan sudah setengah apa? Bahkan yang apal ya saya. Wis apa? Macet. Cerdi amalno Fatina juga bisa. Yang ngapalno biasanya ya digandeng lah. Waqiah kata Yasin ya atau menisan surat itu diwaca bisa ya. Soal diawane mesti setengah hafal semuanya ya. Semuanya akan setengah hafal. Enggak perlu ngoyo-ngoyo mendino diwacane itu kan mesti ada oleh nilai plusnya ya. Ini diwaca. Kayak Waqiah kan sangat sering waca mesti setengah hafal sih. Mesti secara gampang 95% hafal lah ya. 95% hafal. Karena sering. Mulai apal tenan kan tambah nanti bisa ini sampai dibelani ya. Dari riwayat ini ceritakan orang yang hafal itu mau disiksa dibelani. Lho aku nak jero nih akhirnya malaikatnya budal terus nang langit takok ya wis jarang tinggal aku ya, ditinggalkan akhirnya enggak disiksa gara-gara dilindungi oleh surat Tabarak. Makanya nanti semua amal kita ini nang kuburan ini ya wujud kayak
konco tenan ya. Amal elek ya wujud ya, wujud sing ganggu tenan. Makanya saya sampaikan amal api ini dadi wujud. Makanya saya sampaikan ya, dijogo tenan. Ini beramal yang baik itu perlu kita lakukan. Yes, sama ini wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalatu wassalamu alayka wa ala alika ya sayyidi ya Rasul. Adrikni wa la tadrukni tarfata aini ya sayyidi ya Rasulullah. Bijahidan nabiyyin asrul alimi wa ruhihi salli alaihi sallam. Waftah lana fatha mubina madada wa hab lana ilman laduni syarmada. Ya Fattah ya Fattah ya Fattah. Iftah alaina bi futuhil arifin. Al-Fatihah.